kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Agus Setiadi, Kepala Pusat Pengkajian Manajemen ASN Badan Kepegawaian Negara. Kemarin kami melakukan diskusi dengan BKPSDM Kabupaten Cilacap, di mana di situ ada beberapa pertanyaan yang saya kira sangat urgen diketahui oleh masyarakat luas. Dan kali ini mungkin saya bisa membantu untuk menyampaikannya. Mohon dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip dan filosofi dalam perumusan kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Prinsip dan filosofi perumusan kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pertama, kita ketahui bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K itu mulai dikenal pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. P3K di dalam undang-undang itu disebutkan adalah P3K bagian dari ASN yang juga di dalamnya terdiri dari PNS dan P3K. Begitu bunyinya. Jadi ASN itu terdiri atas PNS dan P3K. Baik, apa sih tujuannya dibuat ASN yang terdiri dari PNS dan P3K? Tujuannya adalah dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa, melaksanakan cita-cita bangsa yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kita tahu ada 4 cita-cita bangsa. Yang pertama adalah menjaga, melindungi, segenap tumpah darah. Kemudian yang kedua, mensejahterakan umum. Mensejahterakan atau memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, kita tahu ada juga ketiga itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir, kita bagian dari masyarakat dunia. Yang keempat adalah turut serta dalam ketertiban dunia. Nah, di antara ini adalah yang paling kuat ketika kita berbicara tentang mensejahterakan umum, atau memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka ini adalah 2 hal yang menjadi pokok dibentuknya ASN. Jadi kita perlu melihat kembali bahwa ASN yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditujukan untuk melindungi tumpah darah, mensejahterakan umum, dan kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta dalam ketertiban dunia. Nah, di dalam teorinya, kalau kita lihat, kami telah melakukan diskusi bahwa ketika di dalam undang-undang disebutkan ada PNS dan P3K, dan kemudian juga bahwa pada tahun ini pemerintah melaksanakan rekrutmen P3K untuk para guru, ada kesamaan di dalam teori, yaitu teori Public Service Quality, atau PSQ. Di mana disebutkan di situ bahwa pemerintah itu terdiri dari, government, dan kemudian ada yang disebut dengan agensi. Dan kemudian terakhir di sini yang menjadi fokus adalah final customer atau masyarakat, final customer, atau di sini juga adalah beneficiaries, intended beneficiaries, penerima manfaat akhir, di sini, atau ada masyarakat. Nah, berdasarkan hasil kajian yang kami lakukan, bahwa teori-teori ini kemudian memperlihatkan bahwa seperti kita ketahui bahwa guru itu diantaranya adalah pelayanan langsung kepada masyarakat.
Perlu kami sampaikan bahwa di dalam teori ini, government ini fungsinya mengambil kebijakan. Kemudian agensi itu memberi pelayanan langsung kepada masyarakat, dan tentu saja adalah fokus dari ASN ini atau para pegawai ini, pegawai pemerintah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada kesamaan. Nah, agensi sendiri bisa dilakukan oleh pegawai pemerintah. Tentu saja kalau sekarang kami menyepakati di sini bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja itu nanti akan berfungsi atau berposisi sebagai agensi. Sementara para PNS ini akan berfungsi sebagai government yang tugasnya adalah sebagai pengambil kebijakan. Jadi intinya kemudian bahwa agensi ini bisa dilakukan oleh pemerintah yang tadi melalui P3K, bisa juga melalui swasta, dan juga bisa juga oleh masyarakat. Sebagai contoh, kita ketahui bahwa sekolah swasta atau kemudian juga rumah sakit swasta di bidang kesehatan, dan juga ada pendidikan yang di kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagai contoh ada PAUD kita, kemudian juga ada posyandu yang dilaksanakan oleh. Jadi pada saat pelayanan kepada masyarakat itu swasta dan masyarakat juga akan memberikan kontribusinya secara langsung. Nah, kami melihat bahwa posisi PNS itu sesuai teorinya adalah sebagai pengambil kebijakan. Adapun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nanti akan berada dalam posisi sebagai agensi, dan semuanya ini adalah sama-sama ASN, ya. Tidak ada perbedaan bahwa ini adalah sama-sama ASN. Dan kemudian sama-sama juga mereka itu adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Barangkali ini teori yang pertama atau filosofi yang pertama yang kami temukan. Jadi ada kesamaan antara teori public service quality dengan undang-undang. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap Bapak dan Ibu yang menonton video ini bisa memberikan komentarnya, masukannya, dan saya berharap bahwa ke depan kami akan menyampaikan materi-materi lain yang lanjutan dari PNS dan bagaimana nanti perbaikan ke depan untuk perbaikan ASN kita. Dan terutama yang pertama saya ingin ingatkan bahwa sekali lagi ASN itu tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.